dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dar. Masih pada bab faslun fi adai zakat, ya. Kita sudah membahas terkait dengan syarat, ya. Syarat dan ketentuan apa saja yang harus dilakukan, ya, ketika pendistribusian zakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asnafu al-mustahiqin, ya, asnafu al-mustahiqin atau golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung terkait dengan ayat, ya, yang menjadi landasan asnaful mustahiqin ini, ya, atau golongan yang berhak menerima zakat. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Belum bisa ditampilkan, ya? Ini, ya, cetaknya. Baik. Wal faqiru man laysa lahu malun wala kasbun la'iqun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa kifayati mamuhi wala yamna'u al-faqru atau wala yamna'u al-faqra maskanuhu wa thiyabuhu walau litajammuli fi ba'di ayyam sanati wa kutubun yahtajuha wa 'abduhu alladhi yahtaju ilayhi lil khidmati wa maluhu al-ghaibu bi marhalataini aw al-hadiru wa qad hila bainahu wa bainahu wad-dainu al-mu'ajjal wal kasbu alladhi la yaliqu bihi. Ya. Wal faqiru dan orang fakir, ya. Nah, ini menyebutkan golongan pertama yaitu fakir, ya. Berdasarkan ayat innamas shadaqatu lil fuqara, ya, bahwasanya sedekah itu untuk orang fakir, ya. Nah, pertama disebutkan golongan pertama yaitu adalah fakir. Siapa itu fakir? Disebutkan di sini man laisa lahu mal, ya. Siapa yang tidak memiliki harta. Jadi dia tidak memiliki harta sama sekali, ya. Mal laisa lahu mal. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Wala kasbun la'iqun, dan pendapatan yang layak, ya, pendapatan yang layak atau pekerjaan yang layak. Dia bekerja tapi tidak layak bagi kapasitas dia, gitu kan. Misalkan kapasitasnya dia harusnya sebagai guru, gitu. Tapi dia tidak bekerja sebagai guru, tapi dia sebagai yang lain, ya, karena kalau misalkan dia sebagai guru, ya, dia tidak mencukupi kebutuhannya, tapi dia bekerja dengan pekerjaan yang lain. Ya, wala kasbun la'iqun. Nah, ini memang menjadi pegangan, ya, di dalam mazhab Syafi'i bahwa pekerjaan yang layak atau tidak layak ini masih menjadi standar, di dalam mazhab Syafi'i. Ya, kasbun layak. Jadi yang tidak layak walaupun penghasilannya besar tapi tidak layak bagi kapasitasnya, gitu kan. Nah, berarti menurut ini itu termasuk orang yang fakir, ya, yang fakir. Walaupun memang ini perlu
apa ya? Karena layak atau tidak layak ini kan kembali ke ke urf ya, ke urf atau eh, keadaan ya, kondisi setiap waktu, setiap zaman. Ya, mungkin layak zaman dahulu atau tidak layak zaman dahulu belum tentu tidak layak zaman sekarang. Ya, apalagi sekarang kita cenderung untuk menormalisasi semua pekerjaan ya kecuali yang haram lah ya. Tapi untuk yang halal kita cenderung untuk menormalisasi, jadi ya kita menyamaratakan semua pekerjaan itu semuanya layak untuk status sosial apapun gitu, ya. Ya makanya ini perlu ada pembahasan lebih lanjut lagi ini terkait dengan kasbul layak ya. Ya qa'u mauqi'an min kifayatihi wa kifayati mamunihi, yang mana pekerjaannya itu ya itu bisa untuk mencapai batas kecukupan bagi dirinya sendiri, kifayatihi ya, kecukupan bagi dirinya sendiri, wa kifayati mamunihi, atau kecukupan bagi orang yang dia tanggung. Orang yang dia tanggung berarti misalkan istrinya, anaknya, budaknya, ya orang tuanya. Nah, itu mamun, namanya mamun atau orang yang dia tanggung. Nah, di sini apa namanya? Ada ini ya, apa? Ada teori yang dibahas lebih lanjut sampai sekarang ini, kifayah. Haddul kifayah atau batas kecukupan, ya. Batas kecukupan. Karena dari haddul kifayah ini kita bisa menentukan apakah seseorang ini layak untuk diberikan zakat atau tidak. Ya. Dinyatakan fakir atau nanti miskin, ya dia kapan dinyatakan dia sudah cukup atau belum, ya. Dan alhamdulillah ya, lembaga Basnas ya, dia punya publikasi terkait dengan hadul kifayah. Ada kajian sendiri ya, yang itu sudah dipublikasikan di website ya Basnas, dan ini menjadi panduan juga bagi kita ketika kita bingung nih ya, berapa siapa sih yang digolongkan orang miskin itu ya, siapa sih yang layak untuk mendapatkan zakat itu ya. Nah, kalau di kita fikir kan fakir yang tidak memiliki batas kecukupan dan kecukupan orang ditanggung. Nah, ini bagaimana ya kan, apalagi kita sekarang cara berpikirnya adalah ini ya, harus tersistematis gitu kan, harus dengan angka-angka gitu ya kan. Oh, biar itu untuk memudahkan tentu kan, oh dengan penghasilan segini berarti dia belum dinyatakan cukup, dengan dia penghasilan segini oh dia dinyatakan cukup ya. Dan alhamdulillah ini sudah ada penelitiannya di tahun 2018 ya, kajian tentang hak kifayah, dan ada pengembangan di tahun 2023 karena memang ada kenaikan harga, ada kenaikan UMP gitu ya. Jadi ada penyesuaian di dalam di tahun 2023 ya. Nah, hak kifayah ini ya, tolak ukurnya itu ada dua. Yang pertama doruriyat asasiyah ya. Yang kedua adalah hajiyat asasiyah. Doruriyat asasiyah adalah kebutuhan pokok ya, yang harus dipenuhi oleh setiap individu ya, oleh setiap individu atau keluarga ya. Itu hajat asasiyah, itu doruriyat asasiyah. Apa aja itu doruriyat asasiyah ya? Kita ketahui adalah sandang, pangan, papan ya. Sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, perumahan. Nah, tapi di sini Basnas apa namanya, memberikan satu kategori lagi untuk doruriyat asasiyah, itu adalah ibadah ya. Jadi ibadah juga merupakan kebutuhan pokok kita gitu ya. Jadi bukan hanya sandang, pangan, papan saja, tapi juga dimasukkan di situ kategori ibadah ya. Nah, kemudian bukan hanya berhenti di doruriyat asasiyah ya, bukan hanya berhenti di doruriyat asasiyah atau kebutuhan dasar pokok saja. Nah, tapi ada hajiyat asasiyah. Nah, kebutuhan
ya, yang itu bukan kebutuhan pokok ya. Ini kebutuhan sekunder ya, kebutuhannya sekunder, tapi bila ini tidak terpenuhi maka kita akan merasakan kesulitan gitu. Kita akan merasakan kesulitan. Apa saja itu hajat asasiyah? Yang pertama adalah pendidikan ya. Pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga transportasi. Nah, itu ya kira-kira dua aspek itu, ada doruriyat asasiyah, ada hajat asasiyah. Ini penting juga untuk menggambarkan kita bahwa ini ketika ini semua sudah terpenuhi, berarti dia sudah mencapai hadul kifayah. Kalau belum terpenuhi, nah ini berarti belum mencapai hadul kifayah. Nah, ini nanti di sama Basnas ya, itu dikonversi ke angka ya, dikonversi ke angka ya. Hajat, jadi kan kebutuhan rata-ratanya berapa sih? Nah, itu nanti ada ya angka-angkanya. Nah, kalau misalkan di pemerintah, ini juga mengacu ke peraturan ketenagakerjaan ya, Permenakertrans nomor 13 tahun 2012 ya, terkait dengan KHL ya, kebutuhan hidup layak ya, kebutuhan hidup layak atau KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan. Nah, ini juga berdasarkan ini ya, landasan teorinya. Komponennya adalah satu, makan dan minuman ya. Makan dan minuman itu berapa sih layak seorang itu per hari itu makan ya, bukan hanya beras terus lauk terus segala macam. Nah, ininya standarnya adalah pakai kalori ya, berapa kebutuhan kalori per hari. Nah, di situ disebutkan 3000 kilo kalori per hari. Yaitu setiap individu itu harus memenuhi kebutuhan 3000 kilokalori per hari. Kemudian sandang, ada perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi. Nah, tapi kalau di KHL itu di situ disebutkan rekreasi dan tabungan. Tapi kalau di Basnas, rekreasi dan tabungan itu dicoret ya, digantikan dengan ibadah ya, digantikan dengan ibadah. Nah, makanya hak kifayah ini ya, landasannya ya, pertama dari aqwal fuqaha ya, perkataan para fuqaha, juga maqasid syariah. Kita juga melihat ya dari maqasid syariah. Nah, kemudian landasan juga ada garis kemiskinan ya. Garis kemiskinan merupakan ukuran tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh BPS dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar ya. Tapi kalau garis kemiskinan ini memang karena yang dihitung hanya kebutuhan dasarnya saja, bukan hajat asasiyah atau kebutuhan dasar yang semisal pendidikan, kesehatan, transportasi, tapi hanya diukur dari doruriyat asasiyah saja ya. Makanya garis kemiskinan cenderung lebih bawah daripada KHL ya. Karena kalau garis kemiskinan itu rata-rata pemerintah menetapkan garis kemiskinan itu hanya 400 ribuan saja ya. Hanya 400 ribuan saja, karena memang standarnya itu makanan ya. Walaupun ada juga non makanan ya. Jadi standarnya jauh di bawah daripada KHL atau kehidupan hidup layak, ke kebutuhan hidup layak ya. Baik, nah di sini juga di perbedaan ya, ada atau ketentuan hak kifayah, baik makanan, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nih, kalau makanan disetarakan dengan 3.000 kilokalori per hari per orang ya. Kemudian ibadah, perlengkapan ibadah dan pendidikan agama. Kemudian pendidikan, gaya minimum untuk sekolah sesuai peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun. Nah, jadi hak kifayah ini ya, ini merupakan ini ya, inisiatif dari Basnas untuk menentukan bagaimana hak kifayah. Dari sini alhamdulillah dimasukkan pendidikan juga ya. Kalau nanti kita baca di sini pendidikan nggak ada ya, tapi alhamdulillah di sini
pendidikan dimasukkan, dan biaya minimum untuk sekolah disesuaikan dengan peraturan wajib belajar, yaitu 9 tahun, atau nanti perencanaannya ke depan 12 tahun. Gitu kan. Kesehatan, ya, kesehatan biaya minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar. Ya. Nah itu juga nanti ada konversinya berapa nilainya. Ya, terus transportasi maksudnya biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut, atau air, serta biaya untuk bahan bakar. Ya. Nah itu jadi alat ukurnya, ya alat ukurnya. Nah kemudian dianalisis ya, nanti ada hasilnya. Ya. Hasilnya kalau misalkan pakaian itu berapa ya, misalkan nih makanan ya, tadi kalau makanan hanya makanan saja rata-rata per kapita itu 461.000 ya, 461.000 per bulan ya, per keluarga ya, bukan per keluarga, biaya per per ini ya, per orang ya, per kapita. Sedangkan per keluarga minimal itu di Maluku Utara ya 1.600.000 itu hanya makanan saja. Nah kemudian pakaian ya, kalau pakaian biaya pakaian bulanan untuk laki-laki dewasa 42.000, perempuan 40.000 ya. Tempat tinggal ya, tempat tinggal rata-rata itu di 605.000. Ini berarti bukan biaya untuk beli rumah ya, tapi untuk sewa rumah ya, untuk sewa rumah. Kemudian rata-rata biaya ibadah bulanan itu laki-laki 21.000, perempuan 23.000, anak-anak 22.000. Nah kemudian biaya pendidikan bulanan ya, biaya pendidikan bulanan yang dihitung bukan hanya biaya, tapi yang dihitung juga biaya operasional pendidikan ya. SD 66.000, SMP 83.000 ya, SMA 116.000, alias 100.000 ya. Biaya personal ya, SD 37.000, SMP 62.000, SMA 83.000. Kesehatan ya, biaya kesehatan ini merujuk program pemerintah ya, BPJS Kesehatan untuk PBI ya, asistensi penyandang disabilitas berat ya. Nah ini ada ukuran ini juga kesehatan, yaitu rata-rata di 19.000 ya untuk per orangnya. Transportasi di 12.000 per orang. Nah, nanti muncullah total per keluarga dan total per kapita ya. Nah di sini, dan tiap daerah pun berbeda-beda ya, tiap daerah berbeda-beda. Misalkan di Jawa Barat saja ya, itu hak kifayahnya secara per keluarga adalah di kisaran 3 juta. Adapun ketika di breakdown ke individu atau per kapita itu sekitar 785.000 ya. Nah makanya di sini juga Basnas membuat piramid prioritas, yang prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4. Nah, prioritas 1 itu kurang dari 1 juta, 0 sampai 1 juta ya. Prioritas 2 1 juta sampai 2 juta. Prioritas 3 2 sampai 3 juta. Prioritas 4 3 sampai 4 juta, sampai mencapai batas zakat ya. Nah, alhamdulillah di situ jadi ada ukurannya ya, ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Ini pengembangan fikih ya, pengembangan fikih bukan hanya sekedar apa yang ada di kitab ya, dan kita bisa mengaplikasikannya ya di dunia nyata. Nah, ini alhamdulillah Bapak sudah melakukan penelitian itu. Ya. Ini nanti bisa dirujuk ya, nanti saya insya Allah akan kirim filenya, baik PDF maupun PPT ya. Baik, wala yamna'ul faqra maskanuhu wa thiyabuhu, dan tidak menghalangi kefakiran, itu apa kebutuhannya akan tempat tinggal, maskan kebutuhan akan tempat tinggal. Jadi misalkan dia punya tempat tinggal, tapi dia fakir, ya itu nggak menghilangkan apa
sifat fakirnya dia, ya. Wa thiyabu, dan pakaiannya, ya, dan pakaiannya. Walaupun pakaiannya untuk bersolek, ya, atau berhias diri. Fi ba'di ayyami sana, di sebagian hari-hari dalam satu tahun. Wa kutubun yahtajuha, dan kitab-kitab yang dia butuh itu tidak menghalangi dia dari kefakiran. Jadi misalkan dia punya duit, ya, dia butuh buku, itu tidak menghalangi dia dari kefakiran, ya. Dia punya duit, punya uang, tapi dia juga butuh untuk di tempat tinggal, butuh untuk baju, ya. Nah, itu tidak menghalangi dia dari kefakiran. Jadi konteks fakir di sini bukan hanya dilihat dari makanan saja, makan dan minuman saja, ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana ada doruriyat asasiyah, sandang pangan papan dan ibadah, kemudian ada hajiyat asasiyah, ada pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah, itu, ya. Nah, di sini disebutkan ada tempat tinggal, ada baju, ada buku, ya. Wa abduhul ladzi yahtaju ilaihi khidmah. Nah, ini bahkan hamba sahaya atau budak, ya. Nah, kalau misalkan dia punya duit tapi butuh juga untuk budak untuk dia membantu di rumah, itu juga tidak menghalangi dia dari kefakiran. Artinya dia juga bisa dapat menjadi mustahik, gitu, ya. Wa abduhul ladzi yahtaju ilaihi lil khidmah, gitu, ya. Wa maluhul ghaib bi marhalataini, dan hartanya yang gaib. Gaib itu artinya tidak di tempat, ya, tidak di tempat, tidak di daerahnya, yang jaraknya di marhalatain itu 2 marhalah atau 80 km lebih, ya. Kenapa? Walaupun misalkan dia punya harta tapi gaib, gaib tadi bukan nggak dia lagi pegang, ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan harta tersebut, gitu, ya. Itu sama dulu, ya, ketika transportasi belum semudah sekarang, atau komunikasi belum semudah sekarang. Ya, mungkin kalau sekarang ini, zaman sekarang mungkin, ya, yaitu ini al hadir wa qad hilla bainahu wa bainahu, atau hartanya ada tapi dia nggak bisa untuk menggunakan, ya, karena ada halangan. Ya, kalau sekarang misalkan kayak dia ada harta yang dia depositkan ke dia tabungkan, ya, tapi dia akunnya misalkan keblokir, ya, atau diretas, gitu kan, dan itu ngurusnya cukup lama, gitu, segala macam, dan dia nggak bisa menggunakan uangnya dia, ya. Nah, itu masuk ke kategori ini, wal hadir qad hila bainahu wa bainahu, ya. Dia ada uang, ya, tapi dia tidak bisa menggunakannya, ada penghalang antara dia dengan uang tersebut, ya. Wa dainul muajjal, dan hutang yang wa dainu al muajjal, hutang yang belum jatuh tempo, ya. Dan hutang yang belum jatuh tempo. Jadi dia punya piutang, ya. Ada orang lain berhutang kepada dia tapi belum jatuh tempo. Nah, walaupun hutangnya ini sangat besar misalkan dan bisa membuat dia keluar dari kefakiran, tapi kalau belum jatuh tempo, nah, piutangnya dia ini, ya, hutang orang lain kepada dia ini, itu tidak menghalangi dia, ya, dari sifat fakir, gitu. Jadi dia tetap berhak mendapatkan zakat, gitu. Walaupun dia punya, ada orang lain hutang ke dia, dan itu kalau misalnya itu dibayarkan, ya, itu bisa membuat dia jadi orang kaya misalnya, ya. Tapi tetap ya, itu tidak dianggap. Karena kenapa? Karena ada yang ajal, ya, belum jatuh tempo. Kecuali ada yang ajal, nah, dainnya, hutangnya, ya, udah jatuh tempo, udah jatuh tempo kan, maka berhak untuk ditagih, gitu, ya, berhak untuk dan dibayarkan. Bakas berarti layali kubihi, dan pekerjaan yang tidak layak bagi dirinya. Ya, ini kembali lagi ke urf, ya, ke urf atau kondisi, ya.
karena kondisi setiap zaman itu berbeda. Nah, kalau kita bahas ya kayak misalkan gini disebutkan di sini eh Syarif yang orang yang memiliki kedudukan tinggi ya dia tidak layak kerja dengan yang yang lapangan gitu ya. Kerja lapangan gitu. Maksud kerja lapangan itu kayak ya gitu bangunan atau nasaj ya khiyatah menjahit segala macam. Nah, itu mungkin dulu tidak dianggap layak. Nah, beda dengan sekarang gitu kan. Kalau sekarang kerjaan apa bahkan kerjaan apapun ya itu insya Allah dianggap layak seperti itu ya. Jadi wal kasbul ladzi la yarid ini ya ini kita harus melihat konteksnya ya, konteks setiap zamannya. Jangan kita terpaku pada apa yang termaktub dalam kitab. Makanya Imam Imam Al-Qarafi ya, Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki menyatakan bahwa al-jumud alal kutub itu alama fil kutub ya, atau kama qala. Jadi kita jumud terhadap apa yang ada di dalam kitab itu bolal katanya. Sesuatu sebuah kesesatan ya. Sebuah kesesatan. Karena kenapa? Karena apa yang di kitab ini dituliskan sesuai dengan konteks pada waktu itu gitu ya. Dan konteks pada waktu sekarang ya berbeda gitu ya. Berbeda. Ya, makanya jumud ala mafil kutub itu bolal ya. Kita terlalu berpaku pada apa yang termaktub di dalam kitab para ulama yaitu bolal, suatu kesesatan ya. Nah, makanya kita harus ketika kita menerjemahkan ya apa itu fakir, apa itu miskin ya. Nah, ini kita harus tanya kepada ahlinya ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada lembaga resmi kredibel gitu ya untuk meneliti siapa itu fakir, siapa itu miskin ya yang membutuhkan, sehingga kita tidak serampangan ketika mendistribusikan zakat. Ini penting bagi yang bergerak di bidang zakat ya, bidang zakat. Atau misalkan dia apalagi yang ini ya yang punya bukan lembaga swadaya ya, swadaya masyarakat gitu kan, di masjid gitu, untuk mengumpulkan zakat fitrah gitu kan. Nah, sebaiknya dia memang menanyakan gitu kan, hak kifayahnya itu berapa sih ke lembaga Basnas gitu. Karena dia lembaga kredibel dalam menentukan hak kifayah ya. Jangan sampai kita salah distribusi padahal dia tidak layak untuk diberikan tapi kita berikan ya. Dan ini menjadi tanggung jawab ya bagi yang bergerak di bidang zakat ya, atau yang mengelola ya distribusian zakat. Nah, itu sebaiknya untuk senantiasa membaca referensi-referensi yang ada gitu ya. Wa afta ba'dhum, kemudian ada wa afta ba'dhum anna huliyal mar'ah alla biha al-muhtajata litazayyun bihi 'adatan la yamna'u faqraha wa sawabahu syaikhuna. Dan berfatwa sebagian ulama bahwa perhiasan an-huliyal mar'ati alla iqabiha alla iqabiha al-muhtajata litazayyun. Jadi berfatwa sebagian ulama bahwa perhiasan wanita yang layak bagi dia, yang dia butuhkan untuk bersolek ya, berhias diri, adatan la yamna'u faqraha, tidak menghalangi dia dari sifat fakir ya. Ya, misalkan dia punya kebutuhan untuk membeli perhiasan ya, cincin atau gelang atau kalung ya, untuk bersolek, untuk berhias diri ya, baik berhias diri di depan suaminya atau ya dia berhias diri ya di sesama antar wanita ya. Kalau dengan jenis itu nggak boleh, tapi untuk
suaminya, ya, atau ya sesama wanita gitu ya. Nah, ketika ada kebutuhan itu, nah itu tidak menghalangi dia dari sifat fakir, ya. Ya tentu ini kembali lagi kalau misalkan dia ke skala prioritas gitu kan. Dia ada prioritas untuk beli kebutuhan pokok ya, sama kebutuhan sekunder sama berhias sendiri. Nah, mana yang lebih dahulukan tentu nanti di situlah ada namanya fikih prioritas ya. Ya kan? Dan kalau dalam prioritas itu kan ada uh, butuh tidak butuh, segera atau tidak segera gitu ya. Urgent atau tidak urgent gitu kan, itu ada semuanya. Wal miskin, nah sekarang miskin. Wal miskin dan miskin. Apa itu miskin? Man qadir atau man qadar ala malin aw kasbin yaqau mawqi'an min hajatihi wala yakfihi. Wala yakfihi. Barang siapa yang mampu untuk mendapatkan uang, ya, untuk mendapatkan harta, au kasbin atau mampu untuk bekerja, ya kau mau min hajatihi yang itu bisa mencukup bisa memenuhi bisa apa ya, pekerjaannya ini bisa enggak memenuhi kebutuhannya tapi bisa untuk yang memenuhi sebagian lah ya, yang mau min hajati bisa memenuhi sebagian kebutuhannya ya, sebagian kebutuhan wala yafi tapi tidak cukup gitu ya, dia bisa memenuhi kebutuhannya tapi tidak cukup ya. Wa indahu thamaniyah kaman yahtaju li 'ashrah wa indahu thamaniyah, sebagaimana dia butuh 10 tapi yang dia punya hanya 8, wa indahu thamaniyah wa la yakfihi al-kifayah as-sabiqah dan tidak cukup sebagaimana kadar kecukupan yang telah kita bahas sebelumnya. Wa in malaka aktsara min nisabin, walaupun dia memiliki lebih dari nisab. Nah, kalau di sini misalkan dia punya harta banyak, ya, punya harta banyak 10 juta. Nah, kalau tadi kan 10 juta itu sudah di atas nisab ya, kalau pakai standarnya Basnas. Nah, ini bukan prioritas ya, bukan prioritas yang diberikan zakat ya. Kalau pakai kadarnya Basnas. Tapi kalau di sini wa in malaka aktsara min nisab, jadi walaupun dia punya 10 juta tapi misalkan kebutuhannya dia itu misalkan 9 juta. Nah, berarti dia termasuk miskin di sini. Ya, termasuk miskin. Ya. Tapi kalau pakai standarnya Basnas tadi, nah dia tidak masuk ke prioritas, ya, tidak masuk ke prioritas. Karena kalau di atas 10 juta, kalau 10 juta gajinya 10 juta itu sudah masuk kadar nisab. Ya, nisab zakat. Tidak menjadi prioritas zakat gitu ya. Baik prioritas 1 2 3 4 ya. Tapi kalau di sini wa malaka aktsara min nisab. Jadi kalau misalnya 10 juta ya, gaji dia 10 juta tapi kebutuhannya 9 juta. Nah, itu masih dikategorikan miskin ya. Ya memang kita tidak bisa tahu ya secara pasti kebutuhannya, dan makanya ini pakai rata-rata gitu, dan standar rata-rata ya, dan standar prioritas ya, tentu standar prioritas. Jadi kalau kita terapkan wa in malaka aktsara min nisab, nah takutnya tidak tepat sasaran juga gitu ya. Walaupun ini ada gitu ya, teori ini ada wa in malaka aktsara min nisab, teori bahwa yang memiliki di atas nisab sekalipun ketika kebutuhannya belum cukupi, ya maka dia ini boleh mendapatkan zakat gitu ya. Tapi kalau kita terapkan di sekarang tanpa
ada standar yang jelas, ya, tanpa ada standar yang jelas, takutnya dikhawatirkan ya pendistribusiannya serampangan, gitu ya. Dan memang juga ada prioritas tadi, ya, supaya mana sih yang harus kita prioritaskan, karena pengentasan kemiskinan ini ya kita tidak bisa serampangan gitu kan, harus ada prioritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya yang kalau zaman sekarang ya, yang apa namanya, ketika kebutuhannya dia itu tidak apa, kebutuhannya dia hampir sama dengan pemasukan, ya, walaupun pemasukannya dia itu lebih di atas nisab. Nah, tinggal bagaimana dia mengatur ulang kembali. Ya. Prioritas utama dia bukan mendapatkan zakat, tapi apa? Untuk mengatur kembali kebutuhan dia. Ya. Karena bisa jadi misalkan pendidikannya dia pakai swasta, itu kan swastanya yang mahal gitu. Ya. Apalagi sekarang sekolah swasta Islam cenderung mahal ya, rata-rata mahal. Tapi nggak apa-apa, itu memang market yang berbeda. Marketnya kalau sekolah swasta Islam memang market yang menengah ke atas yang mahal-mahal yang biasanya, dan memang memberikan kualitas pendidikan khususnya agamanya lebih baik. Ya. Tapi ketika misalkan dia tidak bisa mampu untuk menyekolahkan anaknya, karena pada akhirnya dia kebutuhannya mendekati pengeluarannya mendekati pemasukannya, gitu kan. Nah itu berarti harus mengatur ulang kembali. Prioritasnya berarti harus mengatur ulang kembali bagaimana finansial. Nah, bukan untuk mendapatkan zakat, kan masih banyak yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan zakat. Gitu. Hatta anna lil imam, sampai bahwa imam ya atau pemerintah an yakhudha zakatahu wa yadfa'uha ilaihi. Jadi apa namanya, pemerintah boleh untuk mengambil zakat dari orang yang memiliki lebih dari nisab dan menyerahkannya ke dia lagi gitu. Habis ditarik diberikannya lagi. Nah, ini saking karena boleh apa namanya orang yang pemasukannya di atas nisab, tapi dia juga kebutuhannya lebih dari bukan lebih dari itu, atau kebutuhannya mendekati pemasukannya. Ya. Jadi pemerintah boleh mengambil habis itu memberikan lagi ke orang tersebut. Ya. Fayu'ta kullun minhum in ta'awwada tijaratan. In ta'awwada tijaratan sama linya fihi ribuhu waliban aw hirfatan alataha wa man lam yusih hirfatan wala tijaratan yu'ta kifayatan umril walid. Nah, orang fakir dan miskin ini ya, apakah dikasih zakat ini? Zakat ini apakah dikasih zakat konsumtif atau zakat produktif? Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu ada konsep kifayatul umri. Kifayatul umri. Bagaimana mengentaskan kemiskinan dia selamanya. Ya, bagaimana mengentaskan kemiskinan dia selamanya. Nah, inilah konsep ini, mengentaskan kemiskinan ini untuk selamanya ini bukan dengan konsep zakat konsumtif. Karena kalau zakat konsumtif dia cuma diberikan makanan, beras, gitu kan, lauk pauk. Ya itu sekedar konsumtif saja, atau pakaian, ya. Hanya sekedar konsumtif. Itu habis ya dalam waktu tertentu. Nah, makanya kalau konsep distribusi zakat menurut mazhab Syafi'i adalah kifayatul umri. Mengentaskan kemiskinan selamanya. Dengan cara apa? Zakat produktif. Ya. Zakat produktif ini dia diberikan kerjaan, dia diberikan pelatihan untuk dia bisa mampu bekerja. Ya. Bisa pelatihan bentuknya, bisa alat kerja, bisa modal, ya, kalau ya, bisa modal, ya. Terus
apapun ya, yang penting membuat dia menjadi manusia produktif ya. Makanya saya sebutkan fayu tokulun minhuma, maka diberikan setiap mereka, yaitu fakir maupun miskin, apa in ada tijaratan. Kalau misalkan dia mampu untuk berdagang, ya biasa aja berdagang, apa dia diberikan sama lain modal, dia diberikan modal. Yakfihi ribhu riba, yang mana dari keuntungan uh, berdagangnya tadi itu bisa mencukupi dia secara ini ya, terus menerus ya. Atau dia misalkan dia pekerja kasar ya, dia pekerja kasar, dia diberi alat, dia diberikan alatnya ya. Atau kalau zaman sekarang dia diberikan pelatihan ya, dia misalkan dia bisa desain ya, dia diberikan alat komputer yang speknya mencukupi ya, dia diberi pelatihan bagaimana dia pelatihan marketing, pelatihan ilmu ya. Sekarang banyak alhamdulillah negara memberikan ini ya, pelatihan apa istilahnya sekarang tuh, pelatihan apa yang gratis dari pemerintah online ya, pakai platform Ruang Guru ya kalau nggak salah ya. Nah itu masya Allah gitu kan, itu salah satu juga cara untuk pengentasan kemiskinan gitu ya. Nah uang zakat itu bisa dialihkan ke sana gitu. Jadi pendistribusian zakat bukan hanya sekedar makanan, minuman, ya, pakaian dan yang lain sebagainya. Ya, itu konsumtif sifatnya ya. Dan kalau konsumtif seperti itu akan yang miskin tetap miskin, fakir tetap fakir ya. Makanya bantuan sosial ya jangan cuma yang konsumtif saja, tapi bagaimana kita memikirkan ya seseorang itu bisa produktif ya, berubah yang tadinya dari miskin menjadi cukup ya, nanti dari cukup ya bisa menjadi muzaki ya, gitu ya, bisa menjadi muzaki. Nah, wa man lam yuhsin hirfatan wala tijaratan wa qadifatan umril. Nah, bagi yang tidak bisa bekerja atau tidak bisa berdagang, yuqa kifayatan umril gharib, dia diberikan kecukupan seumur hidup ya. Nah, mungkin ini yang dia tidak bisa di-upgrade nih ya, barulah dia diberikan zakat konsumtif, tapi nggak sekilo beras doang, atau yang dia nggak, udah usianya udah nggak produktif, atau dia usianya produktif tapi dia punya kelainan misalkan ya, punya kelainan ya, akhirnya tidak bisa bersaing dengan yang lain gitu kan. Nah, orang yang seperti ini ya bolehlah diberikan zakat konsumtif, tapi dia zakat konsumtifnya bukan hanya untuk sebulan atau 2 bulan, tapi sepanjang hayatnya dia gitu ya. Walaupun bisa dicicil ya, bisa dicicil sebulan, terus yang 2 bulan seperti ini ya, per 2 bulan baru dikasih, per 3 bulan baru dikasih ya, per tahun baru dikasih ya. Nah, tapi konsep dasar di mazhab Syafi'i adalah kifayatul umri atau zakat produktif ya, zakat produktif. Ini insya Allah kalau misalkan ini diterapkan ya, pengentasan miskin itu akan berjalan dengan lancar ya, karena setiap orang itu akan dibina ya, supaya dia produktif ya, supaya dia produktif, supaya dia mampu untuk bersaing di dunia kerja ya. Baik. Wasudiko, dan di dipercaya mudda'i fakrin, orang yang mengklaim bahwasanya dirinya fakir, wa maskanatin, dan yang mengklaim bahwa dirinya miskin, wa ajazin an kasbin, dan dia mengklaim bahwasanya dirinya sudah tidak produktif untuk bekerja, walau qawiyan jaldan, walaupun dia secara fisik dia kuat, bila yaminin, tanpa perlu diambil sumpahnya, la mudda'i talafi malin. Nah, ini juga nih ya, wasud di mudda'i fakir. Nah, ini kita jadi ada orang yang klaim, saya fakir nih,
saya juga belum dapat pekerjaan nih. Padahal secara fisik dia kuat. Nah ini langsung aja nggak apa-apa ya, langsung disuntik kok, dikasih apa namanya kepercayaan. Nah tapi mungkin pada sekarang ini perlu ini ya, perlu apa namanya, perlu ada pendataan gitu kan, ya pendataan. Jadi tidak sekedar mengklaim gitu ya. Alhamdulillah, walaupun memang bantuan sosial yang disusun oleh pemerintah ya belum, ada yang belum tepat sasaran juga gitu ya, ada yang belum tepat sasaran, tapi apa namanya, masih ya walaupun belum tepat sasaran, tapi ya itu berdasarkan data juga ya, berdasarkan data, walaupun datanya mungkin ada yang belum update atau gimana, tapi semuanya itu sudah ada standarnya gitu ya, di pemerintah itu dalam mendata siapa yang berhak untuk menerima bantuan sosial. Nah itu juga ketika lembaga zakat juga penting untuk mendata siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat gitu. Dia ada datanya. Nah, walaupun di sini nyatakan nggak apa-apa tanpa ada bukti sekalipun, ketika dia mengklaim bahwa dirinya fakir, miskin dan tidak produktif atau tidak bekerja, nah, itu boleh langsung diberikan zakatnya. Walaupun memang teorinya seperti ini, tapi untuk penerapan zaman sekarang ini butuh data. Ya karena ini berdasarkan prioritas. Mungkin kalau sudah kemiskinan sudah teratasi gitu ya, tiba-tiba ada yang datang dan kita lihat tuh, ini kayaknya usianya produktif, badannya bagus segala macam, tapi dia mengklaim saya tidak bekerja segala macam. Nah ini mungkin perlu bisa diberikan. Tapi kalau zaman sekarang ya, karena kebohongan merajalela ya, dan ketidakamanan sekarang juga merajalela ya, ya ini perlu untuk data yang valid gitu ya, data yang valid ya. Dan bukan berarti orang yang sehat badannya kemudian dia usianya masih produktif, kita tidak percaya bahwasanya dia ini juga apa, tidak mendapatkan pekerjaan, karena sekarang ini memang pekerjaan itu sulit untuk diraih ya gitu ya, karena syaratnya sangat menyulitkan gitu kan, terusnya lapangan pekerjaan juga tidak bisa apa namanya menyentuh ya semua lapisan masyarakat gitu ya. Karena kemiskinan ini bukan kemiskinan bukan hanya kemiskinan yang dia karena malas gitu ya, bukan, karena kemiskinan sekarang ini cenderung kemiskinan terstruktur ya, terstruktur gitu. Ya terstrukturnya ini ya bisa jadi karena jadi kondisi di masyarakat ya, lapangan pekerjaan itu ya tidak banyak gitu kan, atau ketika lapangan pekerjaan ini dibuka hanya untuk usia-usia tertentu gitu kan, batas maksimalnya yang boleh mengajukan untuk mendapatkan pekerjaan itu ya banyak, itu syaratnya di 25 batas maksimalnya ya, artinya yang lewat umur 25 dan dia belum mendapatkan pekerjaan terbentur dengan syarat-syarat tersebut. Nah, itu ya, kemiskinan bukan sekarang ini bukan ya, kemauan pribadi gitu ya, atau karena dia ini tidak mau bekerja gitu, tapi memang terjadi secara masif dan terstruktur gitu. La mudda'i talafi malin urifa bila bayyinah. Tidak orang yang mengklaim merusaknya harta yang sudah diketahui tapi tanpa bukti ya. Kemudian wal 'amilin 'alaiha. Nah, ini amil, orang yang mendistribusikan zakat ya, atau petugas zakat ya. Petugas zakat. Siapa itu petugas zakat? Wal 'amil kasa'in. Wal 'amil kasa'in. Dan orang yang bekerja untuk memungut zakat dan mendistribusikannya itu seperti sa'in. Sa'in itu siapa? Sa'in itu di sini disebutkan sa'in wa qasim wa hasyir. Sa'in itu orang yang mengambil zakat
wa huwa man yab'atsuhu imam di akhir zakah. Nah, siapa sih amil itu? Nah, di sini disebutkan sa'in ya. Itu orang yang pemerintah tunjuk untuk mengambil zakat. Wa qasimin, dan yang membagikan zakat. Wa hasyirin, dan yang mendistribusikan zakat. La qadin, bukan qadi, bukan qadi atau hakim ya. Nah, jadi intinya amil ini adalah orang yang masuk dalam segala proses ya, pengambilan atau pendistribusian zakat ya. Nah, nanti juga masuk pencatatan. Nah, walaupun sini nggak disebutkan, tapi ya pengembangannya adalah orang yang mencatatkan, oleh bagian akuntannya, bagian yang mencatat zakatnya segala macam. Yang intinya yang ada di dalam lembaga tersebut ya, itu masuk kepada wal amilina 'alaiha. Ya, segala yang membantu proses dalam penarikan dan pendistribusian zakat itu masuk ke dalam wal amilina 'alaiha. Nah, tapi perlu di garis bawahi bahwa al-amil di sini adalah man yab'atsuhul imam, yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang ditunjuk oleh pemerintah ini, maka kalau dia inisiatif dari masyarakat ya, tapi tidak ada izin dari pemerintah ya, tidak ada izin dari pemerintah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai al-amil, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan jatah al-amil ya, al-amil ya, nggak boleh ya. Jadi harus yang man yab'atsuhul imam, yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kalau dulu ditunjuk karena imam punya atau pemerintah punya kewenangan ya, punya kewenangan untuk menunjuk itu. Nah, kalau sekarang ya kalau hanya sekedar ditunjuk saja, karena zakat ini sekarang belum menjadi peraturan undang-undang ya, peraturan undang-undang, sehingga ya, pemerintah sekarang tidak bisa mewajibkan gitu. Nah, makanya dalam pembahasan lebih lanjutnya ya, al-amil ini bukan hanya sekedar pemerintah menunjuk nih kamu menjadi amil gitu, bukan. Tapi misalkan ada lembaga ya yang dibikin oleh masyarakat ya. Nah, apakah bisa disebut dengan amil juga? Nah, menurut para ulama itu bisa, tapi dengan syarat harus mendapat izin dari pemerintah. Ya, harus mendapatkan izin dari pemerintah. Karena itu ada regulasinya ya. Makanya ketika lembaga zakat ya dia tidak mendapatkan izin dari pemerintah, berarti dia belum dikatakan amil ya, belum dikatakan amil. Harus dia mendapatkan legal dulu atau izin dulu dari pemerintah supaya bisa dikatakan sebagai amil ya. Walaupun lembaga swasta ya, lembaga swasta ya. Kalau lembaga swasta ya, dia bisa juga dikatakan sebagai amil asalkan dia mendapatkan izin ya, asalkan dia mendapatkan izin. Nah, sekarang ini lembaga yang kalau yang di masjid-masjid juga bisa ya dikatakan sebagai amil. Kapan? Ya, dia tinggal mengurus perizinannya saja ya, dia mengurus perizinannya. Sekarang sudah mudah ya perizinannya, dia tinggal datang, kalau nggak salah tinggal datang ke KUA ya, KUA untuk mendapat saya lupa ya, nanti mungkin bisa dicek regulasinya bagaimana. Nah, tapi ya kalau nggak salah dipermudah ya. Makanya yang zakat fitrah, yang mengurus zakat fitrah di masjid ya, kalau pengurusnya mau mendapatkan zakat dengan jatah al-amilin 'alaiha, maka dia harus mengurus dulu perizinannya ya. Perizinannya kalau nggak salah ke KUA itu cukup ya. Nah, kalau sudah, baru bisa disebut sebagai pengurusnya, bisa disebut dengan amilin 'alaiha dan bisa mendapatkan jatah dari zakat fitrah tersebut ya. Tapi kalau belum mengurus ya, belum mendapatkan izin, nah jangan mengambil dengan jatah al-amilin 'alaiha, karena tidak boleh ya. Karena al-amilin 'alaiha harus man yab'atsuhul imam, yang ditunjuk oleh pemerintah atau mendapatkan legal atau izin dari pemerintah. Baik.
Lanjut, wal mu'allafati qulubuhum. Ya, yang mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Mu'allaf adalah man aslama wa niyatuhu dhaifah. Yang masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Ya, niatnya masih lemah. Niatnya masih lemah karena misalkan dia masuk Islam karena terpaksa. Boleh nggak memaksa masuk Islam? Boleh saja, ya. Ya boleh saja. Bagaimana yang terjadi ketika Fatu Makkah, ya. Itu kan beberapa masuk Islam karena terpaksa. Ya, Abu Sufyan, kemudian istrinya Hindun, kemudian anaknya, ya, Muawiyah. Awalnya memang terpaksa. Ya, awalnya terpaksa karena keadaannya sudah terhimpit gitu kan. Ya, awalnya kan Abu Sufyan berkuasa gitu kan di Mekah. Tapi ketika Fatu Mekah, ya, umat Islam sudah memiliki masa yang banyak, ya, dan bisa untuk membebaskan Mekah dari kafir Quraisy. Nah, pada waktu itu kafir Quraisy pada waktu itu, ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu terhimpit, ya, mau nggak mau dia harus mengalah pada Nabi Muhammad SAW, dan dia masuk Islam. Nah, awal-awal Abu Sufyan ini, ya, Islamnya masih lemah, gitu, masih lemah. Dan pada akhirnya alhamdulillah, ya, imannya semakin lama semakin kuat, dan beliau ditunjuk, ya, beberapa perang itu ditunjuk sebagai pimpinannya, dan bahkan ditunjuk juga, ya, sebagai gubernur, ya, Abu Sufyan, ya. Karena kenapa? Karena yang menjadi pionir di dalam masa jahiliyah pasti menjadi pionir ketika sudah masuk Islam, ya. Salah satunya Sufyan. Begitu juga dengan Muawiyah, ya. Ini juga beliau gubernur Syam, ya, kalau tidak salah, gubernur Irak kalau saya, ya, Syam lupa sih. Nah, itu 20 tahun lamanya. Nah, 20 tahun jadi gubernur dan 20 tahun menjadi khalifatul muslim. Khalifah. Nah, maka selama waniyatuhu dhaifah, jadi dia udah masuk Islam tapi niat, ya, masih lemah. Nah, ini yang perlu dikuatkan dengan cara diberikan zakat. Nah, ini salah satu cara, ya, salah satu cara untuk dia diberikan zakat. Ya. Nah, bisa juga pendistribusiannya dengan cara memberikan pendidikan, ya. Diberikan apa? Pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi kita uang zakatnya ini, ya, itu diperuntukkan untuk membiayai operasional pendidikan yang masih lemah nih Islamnya ini, ya. Karena kan memberikan pendidikan ini kan, atau pemahaman ke Islam kan butuh, ya, biaya operasional kan, biaya operasional ini bisa diambil dari wal mu'allafah ini, ya. Man aslama wa niyatuhu dhaifah aw lahu syarafun yutawaqa'u bi i'ta'ihi islamu ghairi, ya. Atau dia punya syaraf, ya, atau dia punya syaraf kedudukan, yutawaqa'u bi i'ta'ihi, yang dia kalau misalkan dikasih, ya, dikasih karena dia si orang ini punya kedudukan. Kalau misalkan si orang ini dikasih, nanti dia bisa memasukkan Islam, gitu, ya. Nah, sekarang kan ada lembaga Mu'allaf Center, ya, dan lembaga yang lain, gitu. Nah, mereka pasti ini apa namanya, ya, berjuang terus untuk bagaimana bisa mendakwahkan Islam kepada yang non Muslim, atau dia mendakwahkan kepada yang baru masuk Islam. Nah, ini juga boleh, ya, diberikan, ya, karena apa? Karena lembaga ini punya potensi, ya. Lembaga ini yang concern, ya, di bidang ini punya potensi untuk memasukkan Islam orang lain atau menguatkan Islam orang lain yang baru mu'alaf, gitu, yang baru mu'alaf. Baik, mungkin sampai sini dulu. Saya kira cukup, ya. Kalau nanti kalau mau ada diskusi langsung silakan, tapi kalau tidak ada nanti kita langsung tutup. Baik, kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.